I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah pada semangat nih. Udah siap belum belajar? Siap. Nah, kalau udah siap langsung aja Ibu minta kepada Desti untuk memimpin doa. Silakan teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Lain kali doanya yang semangat ya. Ya, Bu. Pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Nihil ya. Nihil. Anak-anak Ibu rajin-rajin semua pastinya. Baiklah. Untuk menambah semangat kita, mari kita tutup semangat terlebih dahulu. Mau? Mau. Oke, kita mulai. Udah tahu kan tutup semangatnya gimana? Tahu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, udah semangat semua ya. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Kebebasan organisasi. Iya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai kebebasan berorganisasi. Anak-anak, mengapa kita harus belajar mengenai kebebasan berorganisasi ini? Kalian di sini ada nggak yang ikut organisasi? Ada, Bu. Aku. Organisasi apa, Anu? UKS, Bu. UKS, ada lagi? Pramuka. Pramuka. Nah, apa lagi? Pramuka, Bu. Pramuka kecil. Oh ya, nah di sini organisasi-organisasi yang kalian ikuti pasti memiliki tujuan dan organisasi tersebut pasti membawa manfaat bagi kalian. Maka dari itu, agar kalian mengetahui apa saja tujuan organisasi, bagaimana organisasi yang baik, terus apa manfaatnya untuk kita. Hari ini kita akan belajar mengenai organisasi. Sebelumnya Ibu mau ngetes konsentrasi kalian dulu supaya belajarnya nanti fokus. Ibu mempunyai tepuk pagi, siang, dan malam. Peraturannya gini ya, kalau Ibu sebut tepuk pagi, kalian bertepuk sekali. Kalau Ibu ngomong tepuk siang, kalian bertepuk dua kali. Kalau tepuk malam, kalian bertepuk setengah. Tidak boleh bersuara. Oke, udah siap belum? Siap. Siap semuanya? Siap. Kita mulai ya. Hanum, Aisyah. Siap, Bu. Tepuk pagi, siang, malam. Desti, belum fokus Desti. Kita ulang lagi ya. Tepuk siang, pagi, malam, pagi, malam. Nah, udah fokus semua ya. Baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai kebebasan organisasi. Apa sih Bu yang dimaksud dengan organisasi itu? Menurut kalian apa sih pengertian organisasi? Ada yang tahu? Perkumpulan. Kelompok. Ada lagi? 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan
Pinter, semuanya pinter anak-anak ibu. Organisasi itu lebih tepatnya adalah bentuk perkumpulan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Berarti di dalam organisasi ini terdiri dari dua orang atau lebih ya. Kalau satu orang bisa nggak dikatakan organisasi? Tidak bisa. Makanya itu organisasi itu harus terdiri dari dua orang atau lebih dan mereka harus bekerja sama. Iya, harus bekerja sama. Untuk apa bekerja samanya? Tujuan pinter. Terus kita dalam berorganisasi tidak usah takut. Kita memiliki kebebasan dalam berorganisasi, tertera juga di dalam undang-undang. Ada yang bisa baca nih undang-undangnya? Boleh Bu, silakan Desti. Organisasi adalah bentuk perkumpulan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka dari itu ya, kalau kita di dalam organisasi tidak usah takut untuk mengeluarkan pendapat, untuk berkumpul, memecahkan suatu masalah karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Lanjut. Nah, syarat terbentuknya organisasi atau unsur-unsur organisasi. Di sini ada 5 unsur organisasi. Ada yang bisa baca? Silakan, Riki Sabina. Unsur organisasi: 1. Manusia atau anggota. 2. Tujuan bersama. 3. Pembagian tugas atau pekerjaan. 4. Kerjasama atau struktur. Dan terakhir tempat. Untuk terbentuknya suatu organisasi harus mempunyai 5 unsur tadi, manusia atau anggota. Organisasi tidak akan terbentuk kalau tidak ada manusianya. Bagaimana bisa terbentuk? Bagaimana bisa berjalan kalau tidak ada anggota? Seterusnya ada tujuan bersama. Nah, kita dalam berorganisasi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, makan-makan, ngobrol nggak jelas. Nah, di dalam organisasi kita itu mempunyai tujuan pun harus jelas. Nah, selanjutnya ada pembagian tugas atau pekerjaan. Sini kan di dalam organisasi kan kalian tahu ada apa? Ketua ya, ada wakil, terus ada apa lagi? Ada sekretaris. Nah, untuk memudahkan pekerjaan untuk mencapai tujuan ini maka harus ada pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini tidak memenuhi semata langsung bisa mencapai tujuan kalau tidak adanya kerjasama antar anggota, antar ketua. Nah, kalau hanya ketua saja yang bekerja maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Benar bukan? Benar. Juga kita membutuhkan tempat. Kalau tidak ada tempat yang menampung sebuah organisasi itu maka tidak
adalah pembagian tugas sesuai dengan jabatannya. Ada ketua, pengurus organisasi yang bertanggung jawab dalam organisasi tersebut. Terus ada wakil ketua, membantu si ketua. Terus ada sekretaris. Sekretaris ini biasanya bagian ngapain? Membuat agenda, surat menyurat. Terus ada lagi bendahara. Bendahara biasanya ngapain? Megang uang. Siapa yang sering jadi bendahara? Saya. Untuk Tasya. Nah, bendahara ini besar juga tanggung jawabnya ya anak-anak. Uangnya jangan kalian salah gunakan. Dan jika diperlukan terdapat juga beberapa seksi-seksi. Ada keamanan, ada konsumsi, dan banyak lagi. Terus ada macam-macam organisasi di sekolah. Nah, di sini kan di sekolah mempunyai organisasi seperti yang kalian ikuti tadi ya. Ada ADU, ada UKS, terus ada PMR, UKS, koperasi sekolah, dan banyak lagi kan. Di sini organisasi ini sangat bermanfaat bagi kalian. Makanya ibu tekankan agar kalian mengikuti organisasi di sekolah. Terus ada organisasi di masyarakat. Tidak hanya di sekolah saja ya anak-anak, di masyarakat pun banyak sekali organisasi seperti RT, Karang Taruna, BRW, desa atau kelurahan, ada BPD, PKK, dan Posyandu. Ya, mungkin hanya itu saja ya. Nah, sekarang ibu mempunyai tugas. Kita akan berdiskusi mengenai contoh organisasi di sekolah dan di masyarakat. Ibu bagi kalian 2 kelompok ya. Iya, Bu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, tugasnya kalian diskusikan organisasi apa yang terdapat dalam gambar tersebut dan kalian jelaskan juga apa manfaatnya dan apa tujuan organisasi tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Silakan didiskusikan anak-anak. Udah ya organisasinya. Bagaimana? Sudah bertemu belum jawabannya? Sudah ya. Silakan kelompok mana yang sudah? Aku. Satu. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok mana? Udah belum kelompok 2? Sudah. Silakan pelan-pelan sama-sama maju ke depan. Maju. Kelompok 2. Ketua dan wakil. Baik, yang di sini kelompok 1 dapat gambar orang pramuka sama Karang Taruna. Jadi tujuan dari pramuka yang pertama membentuk sikap disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa. Lalu, jika kita mengikuti pramuka, maka manfaat yang bisa kita ambil ada menjadi lebih mandiri, lebih disiplin, dan lebih tanggung jawab. Terus yang Karang Taruna tujuannya mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. Manfaatnya bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, suka berteman dan bersosialisasi. Ya, benar ya. Kelompok 1 tepuk tangan dulu untuk di sini mereka mendapatkan gambar orang pramuka dengan Karang Taruna. Terima kasih kelompok 1. Dan lanjut ke kelompok 2. Ini ngapa ini? Ngantuk keras. Tasya ngantuk. Nakal Bu dia Bu. Coba Bu. Jangan ya, dia di depan kiri. Silakan Tasya. Dari kelompok 2 mendapatkan gambar ini. Yang pertama yaitu Mulai perhatikan ya. ya Bu tentang UKS.
Nah, tujuannya itu meningkatkan kesehatan. Nah, manfaatnya lebih sadar akan kesehatan dan kebersihan. Yang kedua ada ibu PKK. Itu bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, manfaatnya itu lebih sadar akan kesejahteraan masyarakat. Udah, terima kasih. Ya, kelompok 2 mendapatkan gambar UKS dan PKK. Mudah sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Nggak boleh gitu ya. Kita harus kompak di dalam kelas. Nah, anak-anak, Ya, Bu. Ibu punya tugas buat kalian. Tapi ini tugas rumah ya, dibuat di rumah. Ibu mau kalian mencari contoh-contoh organisasi yang ada di sekitar kalian. Di minggu depan dibutuhkan ke ibu ini. Jangan lupa ya dikerjakan. Iya, Bu. Ada banyak sekali organisasi yang ada di lingkungan kita. Jadi boleh yang di dekat rumah juga ada Ada majalah Salim, Bu. Bu, majalah Salim itu organisasi ya, Bu? Iya, itu majelis taklim. Terus ada lagi yang pemuda masjid itu disebutin. Irma. Saya dari Irma, Bu. Irma. Irma. Saya Marlina, tidak lagi mewah. Saya mak itu, Bu. Siswa kupu. Aku bukan lo. Baiklah, anak-anak, itu saja materi yang Ibu jelaskan hari ini.